minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Nasih selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, nama saya Dian Fitriani. Di sini saya dalam rangka membuat video untuk memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan. Nah, saya di sini dalam video ini saya akan menjelaskan Undang-Undang Dasar yang asli. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 yang asli ini diawali dengan proses perubahan 7 anak kalimat dalam Piagam Jakarta yang pada tanggal 22 Juni 1945 itu dirubahlah 7 anak kata tersebut, 7 anak kalimat tersebut yang berisi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, naskah ini kemudian dirubah dalam Piagam Jakarta yang kemudian perubahan ini mengimplikasikannya ada naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan PPKI. Jadi sejarahnya ini berawal dari pembukaan Undang-Undang Dasar dulu yang kemudian dirubah 7 anak kalimatnya ini. Nah, kemudian bicara soal Undang-Undang Dasar yang asli, berarti kita bicara soal pembukaan Undang-Undang Dasar yang asli. Nah, ada lagi yang namanya masa penangguhan pada tahun 1949 sampai 1959. Nah, pada masa ini pemerintahan Indonesia itu dalam bentuk parlementer atau bentuk pemerintahan, dan bentuk negaranya itu federasi. Nah, federasi itu adalah negara yang di dalamnya terdiri dari negara-negara bagian, yang masing-masing negara bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusannya. Jadi ini ibarat kayak Amerika Serikat yang bentuk negaranya itu federasi. Jadi punya negara-negara bagian. Jadi Indonesia itu pernah punya masa itu 10 tahun ya, jangka waktunya dari 49 sampai tahun 59. Nah, kemudian pada periode Undang-Undang Dasar pada tahun 1950 ini diberlakukan sistem demokrasi parlementer atau yang disebut sebagai demokrasi liberal. Jadi dulu itu ada namanya sistem parlementer di mana bentuk negaranya federasi. Nah, pada tahun 1950 ini pernah diaktifkannya demokrasi liberal. Nah, pada periode ini pula kabinet selalu silih berganti. Jadi kabinet silih berganti, kemudian akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar. Banyak banget partai-partai yang kemudian tidak memperhatikan kepentingan partai atau lebih mementingkan kepentingan partai dan golongannya, tidak mementingkan rakyat. Nah, kabinet kan sering berganti nih pada tahun 50-an. Nah, itu sebagai akibat dari pemberlakuannya sistem demokrasi liberal. Nah, maka selama 9 tahun itu Indonesia sadar bahwa UUDS pada tahun 1950 dengan sistem demokrasi liberal itu nggak cocok. Kenapa? Karena yang pertama bertentangan dengan Pancasila, bertentangan juga dengan asas-asas kerakyatan yang seharusnya ada di dalam demokrasi Pancasila. Jadi hal ini pula yang kemudian menjadi faktor dari perubahan-perubahan yang ada pada Undang-Undang Dasar khususnya. Karena sistem pemerintahan yang digunakan pada saat itu memicu banyaknya konflik-konflik politik, ya salah satunya dalam internal pemerintahan di mana adanya keterikatan politik kepentingan. Nah, bagian ini memerlukan pengembangan yang mana sebelumnya itu jadi ada namanya struktur Undang-Undang Dasar yang kemudian membutuhkan pengembangan. Nah, ada batang tubuh yang kita kenal sebagai batang tubuh. Pada batang tubuh ini juga terdiri dari banyak pasal, juga terdiri dari banyak ayat. Nah, yang kemudian ini menjadi sebuah struktur bagian Undang-Undang Dasar yang tidak terlupakan bahwa ada yang namanya batang tubuh, ada isi atau penjelasan dalam Undang-Undang Dasar itu sendiri. Nah, membahas soal Undang-Undang Dasar yang asli, maka kita juga membahas soal berapa kali sih perubahan undang-undang yang pernah dialami oleh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pernah kita mengalami 4 kali perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki 16 bab, 30 pasal, dan 194 ayat. Nah, 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal
aturan tambahan. Jadi ada di mana jumlah-jumlah tadi itu adalah jumlah-jumlah daripada perubahan-perubahan undang-undang dasar. Nah, kemudian kita mengenal kata perubahan, maka kita mengenal padanan katanya amandemen. Apa amandemen itu? Amandemen adalah satu sesi perubahan undang-undang dasar, perubahan isi-isi konstitusi yang ada, perubahan kodifikasi yang terjadi, itu juga dikehendaki oleh legislatif. Kemudian banyak regulasi-regulasi yang kemudian berkaitan erat dalam fenomena amandemen ini. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 pun pernah mengalami namanya amandemen. 4 kali perubahan yang tadi sudah dijelaskan, ada 137 pasal dan 16 bab. Nah, ini pula yang kemudian menjadi sebuah pembahasan pada video kali ini, bahwa perubahan-perubahan ini apakah kemudian masih berlaku pada periode berikutnya. Nah, ini kemudian yang akan kita bahas. Nah, mengenai amandemen, maka kita juga harus mengetahui apa tujuan dari amandemen tersebut, apa tujuan dari perubahan tersebut. Nah, tujuan dari perubahan Undang-Undang Dasar 1945 saat 4 kali itu terus berturut-turut itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara, demokrasi, dan negara hukum. Karena banyak banget hal-hal yang tidak harusnya kemudian ada menjadi ada, yang seharusnya ada tapi tidak ada. Banyak hal yang kemudian berubah seiring berjalannya waktu. Banyak yang kemudian kebutuhan-kebutuhan dalam demokrasi kerakyatan itu tidak terpenuhi karena adanya regulasi-regulasi yang harusnya ada tapi tidak ada, yang kemudian diadakan dalam amandemen-amandemen tersebut. Nah, makanya Undang-Undang Dasar 1945 itu juga pernah mengalami perubahan-perubahan yang sebanyak 4 kali tadi. Nah, tetap mempertahankan susunan kenegaraan itu adalah salah satu komitmen terpenting, bahwa berapa kali pun amandemen kita tetap harus mempertahankan struktur kenegaraan. Sistem pemerintahan presidensial itu adalah sistem yang ideal. Jadi waktu dulu pernah kita berubah ya tentang sistem kabinet, demokrasi liberal yang kemudian memperguncang perpolitikan di Indonesia sendiri, pemerintahan di Indonesia sendiri, yang kemudian kita berkomitmen bahwa struktur-struktur itu tidak akan berubah. Kemudian apa sih amandemennya? Amandemen yang pertama itu yang dilakukan sidang umum pada tahun 1995. Kemudian ada MPR 1999 yang antara lain pas tanggal 14 Oktober hingga 21 Oktober pada tahun 1999 itu adalah amandemen yang pertama. Kemudian amandemen yang kedua itu amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun itu, pada tahun 2000 dilakukan dalam sidang umum MPR pada tahun 2000. Nah, pada tanggal 7 Agustus sampai tanggal 18 Agustus tahun 2000 diberlangsungkannya sidang dalam rangka amandemen yang kedua. Kemudian ada amandemen yang ketiga. Amandemen yang ketiga adalah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan pada sidang umum MPR pada tahun 2001. Nah, ini berlangsung pada tanggal 1 November hingga 9 November tahun 2001. Nah, amandemen 1, amandemen 2, amandemen 3, kemudian ada amandemen yang terakhir. Nah, perubahan keempat inilah adalah perubahan yang selama ini menjadi perubahan yang terakhir ya, perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945, yang mana amandemen ini dilakukan pada sidang umum MPR tahun 2002 yang berlangsung antara 1 Agustus hingga 11 Agustus 2002. Jadi ada tahun 99 ya, amandemen yang pertama, amandemen yang kedua tahun 2000, yang ketiga 2001, dan yang keempat tahun 2002. Nah, secara historis Undang-Undang Dasar 1945 kita sudah diamandemen sebanyak 4 kali. Jadi setelah amandemen-amandemen yang tadi disebutkan itu, bahwasanya kita memahami bahwa perubahan-perubahan itu terjadi seiring berjalannya waktu, seiring perubahannya kebutuhan, perubahannya sistematik dan dinamika-dinamika yang ada dalam perpolitikan pemerintahan Indonesia, kemudian mendorong pihak-pihak terkait untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Lantas, apakah dengan keberlakuan Undang-Undang 1945 itu
menjadi meniadakan yang atau tidak memberlakukan ketentuan pasal-pasal yang berubah itu. Jadi apakah ketika berubah itu mereka kemudian tidak diberlakukan? Nah ini maka terjawablah pada sesi kali ini bahwa dengan ditetapkannya perubahan yang telah kita sebutkan tadi, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali, kemudian kita bertanya apakah tetap berlaku yang telah berubah-berubah itu, maka dengan dasar ini Undang-Undang Dasar 1945 itu terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Dengan kata lain, sesudah amandemen ini yang dinamakan Naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal, berarti penjelasan pasal tidak termasuk dalam Naskah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi yang sudah dijelaskan bahwa adanya perubahan-perubahan, kemudian adanya penjelasan-penjelasan pasal itu tidak termasuk dalam Naskah Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang telah dirubah itu tidak berlaku lagi. Jadi yang telah dirubah itu adalah sesuatu hal yang kemudian diberlakukan hal yang baru. Hasilnya itu kemudian diberlakukan. Nah, ini yang menjadi dasar timbulnya pemahaman bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak ada lagi. Jadi karena naskah yang aslinya itu sudah dirubah kemudian dirubah akan memberikan asumsi bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu sebenarnya udah nggak ada lagi. Yang ada ya tahun 1999, kemudian dirubah pada tahun 2000, kemudian 2001, kemudian 2003 yang kemudian 4 kali itu, kemudian kita menganggap bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu udah nggak ada lagi. Kenapa? Karena secara struktur kita sudah tahu bahwa itu telah dirubah pada 4 tahun berturut-turut. Nah, maka inilah yang kemudian kita harus ketahui bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu masih ada. Nah, kenapa? Karena terdiri pada norma-norma, dasar-dasar konstitusi, kemudian ada pembukaan yang kita tidak boleh lupakan. Nah, meskipun ada penambahan, namun secara eksplisit dari bagian naskah Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi penjelasan masih tertera secara fisik dan idenya ada di dalam naskah utama, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasca dekret Presiden pada tahun 1959, tepatnya pada tanggal 5 Juli. Nah, jadi kalau ditanyakan naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang asli itu masih ada atau enggak, sebetulnya yang asli itu kan pembukaan yang kemudian dirubah, kemudian ada amandemen 4 kali. Ya, kalau kita bilang naskah Undang-Undang Dasar itu ada, tapi yang aslinya kemudian udah dirubah gitu. Jadi naskah Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dekret Presiden pada tahun 1959 yang sekarang masih ada, itu menegaskan dan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia. Jadi ini ibaratnya mah berubah, tapi sebetulnya naskah itu masih tetap diberlakukan gitu. Nah, pada lampiran 1 berisikan amandemen 1 tahun 1999, lampiran 2 berisikan amandemen 2 pada tahun 2002. Nah, lampiran 3 berisikan amandemen 3 yang diamandemen pada tahun 2001, yang kemudian lampiran keempat berisikan amandemen 4 pada yang tahunnya 2002 yang telah kita sudah mendengarkan penjelasan. Nah, kelima inilah yang menjadi bagian dari naskah asli, yang mana naskah asli yang jadi pegangan itu adalah naskah Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dekret Presiden tahun 1959 yang terdiri dari pertama batang tubuh yang kemudian kita mengenal. Setelah batang tubuh ada yang namanya pembukaan, kemudian pembukaan itu ada namanya penjelasan. Jadi inilah naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, batang tubuh, pembukaan, kemudian penjelasan. Memang ada yang diubah berdasarkan 6 kesepakatan tadi ya, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu diubah dengan cara adendum, bukan hanya di dalam teks ya, tapi memasukkan pasal-pasal baru di lampiran. Jadi inilah bagian dari naskah juga. Jadi banyak yang kemudian kita bertanya-tanya apakah naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang asli itu ada setelah beribu-ribu, ibaratnya kayak banyak kali amandemen ya, ada 4 kali amandemen, kemudian ada perubahan, penambahan pasal. Nah, sehingga
kita dapat mengatakan bahwa penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 itu apakah hilang atau naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang asli itu hilang atau bagaimana setelah berubah itu. Nah, 4 kali perubahan itu hanyalah lampiran sepanjang menyangkut naskah asli. Jadi naskah aslinya itu masih ada. Mengenai hal-hal yang belum dituangkan, penjelasan pasal menjadi bahan untuk menafsirkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kita di sini dapat menyimpulkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 naskah yang asli itu tetap ada, tetap otentik, namun mengalami penyempurnaan. Jadi secara historis kita pernah mengalami amandemen sebanyak 4 kali, yang kemudian jika kita tanyakan apakah ada naskah resminya, naskah aslinya ada, naskah aslinya. Nah, cuma hanya ditambahkan aja lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3, lampiran 4 yang berikut juga sejalan dengan isinya dengan amandemen. Lampiran 1 berisi amandemen pertama, lampiran kedua amandemen yang kedua, dan seterusnya. Nah, ini kemudian namanya sebagai Undang-Undang Dasar yang asli. Jadi naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 itu berdasarkan Dekret Presiden 1959 yang terisi 4 lampiran perubahan yang dibundel menjadi satu dan tidak boleh terpisahkan. Jadi ini kemudian kita patut ketahui bahwa sebetulnya kita ada naskah asli Undang-Undang Dasar 1945. Jadi bukan karena adanya amandemen kemudian kita tidak punya naskah lagi, tidak punya Undang-Undang Dasar 1945 yang otentik ya, hanya ditambahkan lampiran-lampiran saja. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, kemudian berikut dengan historinya dan juga penjelasan-penjelasan mengenai implikasinya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Dian Fitriani pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.